Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Zaida Listiani dengan NPM 2140303110 dari Prodi Pendidikan IPA kelas IPA B. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai konsep gerak benda pada bidang miring kasar, yaitu menggunakan Scratch. Baik, langsung saja. Sebelumnya, eh, gerak Gerak benda pada bidang miring kasar itu dapat terjadi karena adanya gaya gesekan. Jadi, benda itu dapat bergerak pada bidang miring kasar itu karena adanya gaya gesekan yang bekerja pada benda. Dan benda yang dapat mengalami gaya gesekan adalah di sini yang saya gunakan adalah papan kayu dengan kotak susu, di mana kotak susu ini akan eh, sampai ke tanah itu dikarenakan adanya gaya yang bekerja yaitu gaya gesekan. Dan gaya yang bekerja pada benda yang bergerak antara benda padat dengan padat itu yaitu menggunakan gaya gesek kinetik karena bendanya dapat bergerak hingga turun ke bawah. Baik, langsung saja. Di sini ada rumus-rumus yang akan saya masukkan guna untuk menggunakan simulasi menggunakan Scratch ini untuk gerak benda pada bidang miring kasar. Langsung saja, yang pertama kita masukkan dulu, ketika bendera hijau diklik, maka semua rumus ini akan berjalan. Sehingga sehingga wadah minum susu ini akan jatuh ke bawah hingga ke tanah. Baik, langsung saja. Selanjutnya, kita masukkan rumus seperti diketahui, yaitu diketahui jarak awal pada sumbu X yaitu min 130, kemudian jarak awal pada sumbu Y yaitu 100, kemudian pergi ke X, di mana X-nya itu jarak awal pada sumbu X dan Y-nya itu jarak awal pada sumbu Y. Kemudian kita atur untuk alfa atau besar sudut kemiringannya di sini, sudut kemiringan papan ini, yaitu 30 derajat, kemudian waktunya itu kita atur 0, kemudian untuk gravitasi yang saya gunakan di sini ada 10 meter per sekun kuadrat. Kemudian di sini kita masukkan juga untuk koefisien kinetis. Seperti yang kita ketahui bahwa kita menggunakan koefisien kinetis dikarenakan bendanya padat dan juga padat dan juga bergesekan, maka koefisien kinetisnya yaitu 0,2. Kemudian kita masukkan pen, ya kita masukkan pen di sini yaitu erase all, kita hapus dulu semua titik-titiknya, kemudian kita atur untuk warna penanya yaitu saya menggunakan warna ungu, kemudian untuk ukuran penanya yaitu ukuran 5. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan rumusnya. Saya masukkan ini, oke, kita ulangi hingga 40, kemudian kita masukkan penanya, ini pen down, gunanya untuk menghilangkan titik-titiknya. Kemudian kita masukkan rumusnya. Jadi rumus yang pertama itu kita mencari jarak akhir pada sumbu X, di mana XT itu rumusnya yaitu X0 ditambah setengah GT kuadrat dikali sin alfa dikalikan cos alfa, kemudian dikurangi koefisien kinetis dikalikan cos alfa dan dikali cos alfa. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu rumus pada jarak akhir pada sumbu Y, yaitu kita masukkan Y0 ditambah minus setengah GT kuadrat dikalikan cos alfa kuadrat dikurangi koefisien kinetis dikalikan sin alfa kali cos alfa. Kemudian kita taruh pen up, gunanya untuk memberikan tanda atau titik-titik yang titik-titik di mana kotak susu ini akan jatuh. Kemudian kita pergi ke X, yaitu untuk jarak akhir pada sumbu X dan Y, untuk jarak akhir pada sumbu Y. Kemudian kita ubah untuk waktunya itu 0,2. Baik, langsung saja. Di sini kita klik bendera hijaunya. Oke, di sini objek yang saya gunakan adalah kotak susu yang akan melewati benda miring yaitu papan kayu ini. Kita mulai saja.
Oke, kita ulangi ya. Oke, di sini dapat terlihat titik-titik yang terbentuk, di mana pada gerak bidang bidang kasar itu gerakan yang terbentuk adalah GLBB dipercepat, di mana awalnya titik-titiknya saling berdekatan, kemudian di tengah-tengah itu titik-titiknya mulai mulai berjauhan, yang artinya benda mengalami percepatan yang semakin banyak. Nah, di sini ketahui untuk jarak akhir pada sumbu Y-nya yaitu min 101 meter, kemudian untuk jarak akhir pada sumbu X-nya yaitu min 43 meter. Di sini kita ketahui bahwa bahwa kotak susu ini mengalami gesekan dengan papan, di mana untuk koefisien kinetisnya atau kayak geseknya itu 0,2. Di sini kita menggunakan 0,2 sehingga terbentuk titik-titik seperti ini, di mana benda awalnya turun seperti seret gitu ya, setelah itu langsung dipercepat dan benda jatuh ke bawah. Oke. Oke, jadi seperti ini simulasi menggunakan Scratch pada gerak benda pada bidang miring kasar. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.